Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Labora Sitohang dari kelas B, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan NPM 2009-162. Mata kuliah Konsep Dasar IPA SD. Materi Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia. Dosen pengampu Ibu Dewi Angelina Haloho, SPD MPD. Anatomi dan fisiologi pada tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi manusia tersusun atas sel, jaringan organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi khas masing-masing. Sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem rangka manusia. Sistem rangka merupakan suatu kesatuan yang memberikan dukungan fisik yang disusun oleh sejumlah tulang. Mari kita simak bagian-bagian tulang berikut ini. Bagian-bagian rangka terdiri dari 3. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, rangka badan. Dan yang ketiga, rangka anggota gerak. Bagian-bagian tengkorak. Yang pertama, tulang dahi. Yang kedua, tulang ubun-ubun. Yang ketiga, tulang tapis. Yang keempat, tulang pelipis. Yang kelima, tulang tengkorak belakang. Yang keenam, tulang hidung. Yang ketujuh, tulang pipi. Yang kedelapan, tulang rahang atas. Dan yang terakhir, yang kesembilan, tulang rahang bawah. Bagian-bagian rangka badan. Yang pertama, tulang selangkang. Yang kedua, tulang belikat. Yang ketiga, tulang hulu. Yang keempat, tulang dada. Yang kelima, tulang taju pedang. Yang keenam, tulang rusuk sejati. Yang ketujuh, tulang rusuk palsu. Yang kedelapan, tulang rusuk melayang. Yang kesembilan, tulang belakang. Yang kesepuluh, tulang pinggul. Yang ke-11, tulang duduk. Dan yang terakhir, yang ke-12, tulang kemaluan. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Rangka anggota gerak atas atau tangan. Yang pertama, tulang lengan atas. Yang kedua, tulang hasta. Yang ketiga, tulang pengumpil. Yang keempat, tulang pergelangan tangan. Dan yang kelima, tulang jari tangan. Rangka anggota gerak bawah atau kaki. Yang pertama, tulang paha. Yang kedua, tulang tempurung lutut. Yang ketiga, tulang betis. Yang keempat, tulang kering. Yang kelima, tulang pergelangan kaki. Yang keenam, tulang telapak kaki. Dan yang ketujuh, tulang jari kaki. Macam-macam otot manusia beserta ciri-cirinya. Apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan
organisme atau individu dapat bergerak. Fungsi otot manusia yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua menggerakkan jantung. Yang ketiga mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot. Yang pertama otot polos, yang kedua otot jantung, yang ketiga otot lurik. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3-180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelondong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang ketujuh, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan yang ke-8, tidak pernah diperintah oleh otak ataupun tidak dipengaruhi oleh otak. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri otot lurik. Yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Yang kelima, bentuk panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Dan yang ketujuh, inti sel yang berada di tepi. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ciri otot jantung. Yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat.